Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini menampilkan Yesus dengan cara yang sangat kuat dan jelas. Yesus yang mengajar dengan wewenang, Yesus yang berkuasa mengusir setan, dan Yesus yang menjadi teladan pewartaan bagi para murid sepanjang zaman. Para ahli Taurat pada zaman Yesus adalah orang-orang yang dihormati, para cendekiawan yang menafsirkan kitab suci. Tetapi ketika Yesus mulai mengajar, orang-orang langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Pengajarannya memiliki otoritas, bukan sekedar kutipan pendapat, bukan sekedar komentar manusia, melainkan sabda yang keluar langsung dari Dia yang menulis sabda itu di awal mula. Yesus tidak hanya berbicara tentang kebenaran, Dialah kebenaran itu sendiri. Santo Agustinus berkata, "Marilah kita tunduk kepada kitab suci yang tidak mungkin salah." Artinya ketika Yesus berbicara, kita mendengarkan suara Allah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita masih membiarkan sabda Tuhan memiliki otoritas dalam hidup kita? Atau kita lebih mengikuti opini, perasaan, dan kenyamanan diri kita sendiri? Saudara-saudari, di sinagoga, seorang kerasukan berteriak dan menciptakan kekacauan. Tetapi Yesus tidak panik, tidak terprovokasi, dan tidak terganggu. Dia berdiri teguh dalam kuasa ilahi dan berkata, "Diam, keluarlah dari dia." Dan setan itu pun patuh. Betapa kontras dengan cara dunia melihat Yesus hari ini. Sering hanya sebagai sosok lembut dan penuh belas kasih. Itu benar, tetapi Injil juga menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang perkasa, Raja atas alam semesta, pemenang atas kuasa gelap. Kita wajib memberinya penyembahan, ketaatan, dan penghormatan sebagai Tuhan dan Raja. Maka mari kita bertanya juga, apakah Yesus sungguh menjadi Tuhan atas hidup kita? Atau masih adakah area hidup yang kita biarkan dikuasai oleh keegoisan, dosa, dan ketakutan? Mujizat itu menyebar kemana-mana. Banyak yang datang kepada Yesus bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi untuk percaya. Dengan mujizat dan pewartaannya, Yesus membangun pola dasar bagi gereja. Pewartaan yang bukan hanya kata-kata, pelayanan yang nyata, dan kesaksian yang menyentuh hidup orang lain. Saudara-saudari, sekarang giliran kita para murid Kristus. Jika kita ingin dikenal sebagai apapun di dunia ini, biarlah kita dikenal karena iman kita. Iman yang terlihat melalui pelayanan, kepedulian, kerendahan hati, dan hidup Kristiani kita sehari-hari. Apakah hidup kita menjadi pewartaan? Apakah orang bisa melihat Yesus lewat tindakan kita? Apakah kita membawa terangnya ke tempat yang gelap? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati